Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah. Kali ini suasananya kita agak berbeda. Kalau biasanya di tepi laut atau di Ekopark atau di berbagai tempat yang di luar Jakarta Pusat, biasanya kita bermain di utara. Hari ini kita bermain di Jakarta Pusat, tempatnya di SMAN Negeri 7. Kenapa SMA Negeri 7? Karena SMA ini adalah sekolah yang penting, sekolah yang tua, salah satu sekolah tertua di Jakarta. Dan kali ini saya berkunjung di sekolah ini bertemu dengan orang yang luar biasa, seorang alumni SMA 7 namanya Johair Mansa Johan. Dia Dirjen Otda, dan otonomi daerah berkembang dengan baik, tidak lepas dari buah pikiran-pikirannya dia bersama Prof. Rasid ya, Bang Jo ya. Bang Jo adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 7. Lalu bersama saya juga ada Bu Elvira selaku kepala sekolah di sini. Ibu sebelumnya di SMA Negeri 59 Jakarta Timur. SMA Negeri 59 Bu ya. Timur, ya. Lalu ada adik kita yang cantik ini namanya Meliza Salwa. Dia selaku ketua OSIS. Sekarang mungkin lagi zamannya perempuan tampil ke permukaan, bahkan ketua OSIS pun sekarang perempuan. Jadi pemberdayaan perempuan di SMA 7 sudah dimulai lebih dulu sebelum yang lain-lain, karena dari awal nih, dari SMA sudah. Kita bincang-bincang dulu tentang apa dan bagaimana SMA 7 sekarang, mungkin dari Salwa ya kita manggilnya ya. Salwa, kenapa kamu memilih SMA 7 sebagai pilihan? Sebenarnya pertamanya itu kan lagi susah kan ya waktu itu, pas pandemi susah nyari sekolahan karena sistemnya diganti. Jadi saya nyari-nyari di akun di sosial media SMA, terus saya ketemu SMA 7 yang kalau dilihat dari sosial media banyak prestasi-prestasinya. Jadi saya memilih SMA 7. Kalau dilihat dari sosial media banyak prestasi-prestasinya. Apa aja tuh yang kamu tahu tentang prestasi? Kalau yang waktu itu saya lihat ada di YouTube, itu ada SMA 7 ikut lomba basket DBL. Itu kan kalau DBL kan bergengsi ya di Jakarta ini, di kalangan SMA ini. Jadi saya terus juga ada Saman, terus ada Cheers, terus saya juga ngelihat acara Seven Fest. Teman-teman ngopi bareng, apa-apa yang dikatakan Salwa ini sebagiannya saya tidak tak paham, tapi silahkan aja karena ini memang beda zaman nih. Betul. Jadi ada ini zaman kolonial. Dia zaman kolonial, kamu zaman milenial ini. Jadi ada Seven Fest gitu, acara pensi SMAN 7. Terus saya lihat di YouTube itu keren acaranya. Jadi saya boleh nih masuk SMA 7 gitu. Oke, setelah kamu masuk di SMA 7 bagaimana? Mungkin karena lagi pandemi kayak gini juga, jadi banyak kegiatan-kegiatan tuh jadi pada berhenti. Jadi misalkan kayak ekskul, jadi ekskul terhenti. Jadi saya kenapa saya ikut OSIS karena ekskul lain tuh lagi pada nggak aktif gitu karena lagi pandemi gini. Secara pendidikan pengajaran di SMA 7? Kalau untuk pendidikan ya bagus sih, maksudnya mungkin karena lagi pandemi kayak gini jadi banyak siswa-siswa yang kurang ikut serta lah untuk belajar karena banyak kendalanya. Jadi banyak kendalanya. Ya. Baik, sampai di situ dulu, nanti kita terusin ya. Ya, baik. Bu Elvira, Ya. Ibu sudah berapa lama di SMA 7 Bu? Kurang lebih 3 bulan Pak Ges. 3 bulan. Newcomer. Ya. Apa pikiran-pikiran Ibu untuk SMA 7 ke depan Bu? Iya. Yang akan menjadi visi SMA 7 ke depan, apa yang ingin Ibu lakukan terhadap sekolah ini? Iya, makasih Pak Ges. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dengan adanya kita ngobrol santai ngopi ya Bang. Iya, ngobrol pikiran. Ngobrol namanya. pikiran pada kesempatan hari ini Bu El bisa juga menyampaikan Bu El 3 bulan berada di SMA Negeri 7. Yang pertama saya lihat adalah masjidnya Bang Ges. Jadi pertama di sini yang nantangin sekali ini adalah rumah Allah. Karena visi kita kan mendidik anak manusia yang bertakwa. Jadi saya ingin mudah-mudahan nanti kerjasama dengan alumni, dengan orang tua, dengan komite, kita bisa berpegangan tangan untuk menyelesaikan PR kita, yaitu rumah Allah. Mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan 2022 besok ini masjid kita bisa dipakai untuk ibadah. Itu yang pertama.
Berangkat dari masjid, rumah Allah, kita berharap anak-anak kita punya prestasi Bang Ges, karena saya lihat datanya di 2021 itu hanya 27,4% Bang Jo yang masuk perguruan tinggi negeri. Untuk ukuran Jakarta Pusat gitu lah ya, saya merasa tertantang. Dan setelah itu saya mulai bekerja sama dengan komite tentunya, menggandeng komite, menggandeng orang tua, Korlas. Nah, sudah mulai kita menjajaki bagaimana tembus di angka 120 saya bilang. Jadi akhirnya kita memanggil lah beberapa motivator baik untuk siswa maupun guru. Tapi baru sekali-sekali. Nah, rencana saya mungkin nanti beberapa kali ke depan, mungkin nanti dari Bang Ges adalah kelas-kelas inspirasi, saran beliau begitu, jadi supaya mindset anak kita ini jelas gitu ke depannya mau apa. Karena pernah saya tanya, setamat SMA mau apa nak? Mau kerja Bu gitu. Nah, baik, jadi, sampai di situ ya. Nanti rencananya akan berusaha untuk mengangkat ya. Betul. Nah itu kan butuh sarana, prasarana, upgrading guru dan sebagainya, perpustakaan dan lain-lain. Itu sudah dimulai atau belum Bu? Nah kalau terkait dengan guru, kita baru mendatangkan narasumber Pak Ges yang kedua kalinya besok hari Jumat. Karena pembelajaran kita ini kan blended learning ya. Nah jadi guru-guru juga dalam hal bagaimana menyampaikan materi itu khususnya dengan IT-nya ya. Sehingga anak-anak kita yang belajar campuran ini, ada yang di sekolah maupun di rumah, bisa tersampaikan lah materinya. Saya baru sebatas terkait dengan narasumber-narasumber. Kemudian terkait dengan sarana-sarana yang lain, ya kita menyediakan alat Bang Ges. Kebetulan ada alat kamera yang kita beli dari Dana Bos kemarin ini, yang mana kamera itu bisa mengikuti kemana guru itu di kelas, sehingga si anak di rumah nggak kehilangan gitu lah. Jadi kalau gurunya sedang di mana, mereka juga ikut bisa seperti mereka berada di kelas gitu. Itu kan selama ini kalau guru bergerak tidak dia di depan kamera, anak nggak bisa lihat. Sekarang kamera yang kita siapkan yang mengikuti gurunya. Mengikuti gurunya. Itu salah satu upaya ya Pak Ges ya. Pandemi ini kan memang membuat apa yang harus kita terima 10 tahun ke depan kita terima hari ini. Betul, seperti itu. Teknologi informasi yang seperti sekarang ini ya. Karena kondisi pandemi, jadi kita mempercepat perubahan itu. Betul. Selanjutnya sekarang saya mau ke Bang Jo, seorang alumni SMA 7 yang sangat menginspirasi. Dia memulai karirnya dari bawah, berawal sekolah di SMA 7, lalu Bang Jo ikut di APDN di Bukit Tinggi, kemudian sekolah di Amerika, mengambil S2, lalu S3-nya di Unpad. Nah, itu kaitannya semua dengan otonomi daerah dalam hal ini. Government apa itu kalau di local government namanya? Local government Bang Jo ya. Bang Jo, ini kelas balik dulu nih Bang Jo. Iya. Waktu di sekolah Bang Jo tuh ngapain aja sih, kok pinter kayak gini Bang Jo? Zaman SMA 7 dulu. Iya. Gini Bang Ges, ya saya SMA 7-nya itu zaman kolonial tadi. Zaman kolonial. 71 sampai dengan 73. 71. Iya, saya nggak tahu nih Bang Ges jauh di bawah saya nih. Jauh, saya angkatan 81. Nah, itu dia. Jadi kita dulu sekolahnya di Jalan Merdeka Timur nomor 14, pinggir jalan raya gede. Pinggir jalan raya. Bis tingkat lewat Bang. Bis tingkat lewat. Bis Marantama. Jadi kita berangkat dari rumah, saya di Otista, nah, kemudian ke Lapangan Banteng, kemudian naik bis lagi ke Merdeka Timur. Itu langsung masuk sekolah. Di sana itu gurunya, nih kunci nih kalau Bu Elvira ya, Bu Kepala Sekolah ya sama Salwa. Gurunya itu bagus-bagus kualitasnya. Itu salah satu yang membuat kita siswa itu banyak yang bisa melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi terbaik zaman itu, ke UI, ke UGM. Saya ingat kalau tidak salah ada seorang guru kimia yang bukunya dipakai sebagai standar seluruh sekolah SMA se-Indonesia. Itu namanya Pak Coa. Pak Coa. Nah, saya ikut diajar oleh Pak Coa. Almarhum udah meninggal ya. Ya, lalu kepala sekolah kita Hadi Harahap tuh, masih ingat saya tuh. Dia orang Batak ya kan. Tapi udah kayak orang Jawa, dia halus. Nah, itu guru-guru kita yang mau ke ruang Pak Selamat misalnya. Ya banyak lagi guru yang lain. Memang guru-guru zaman dulu itu, Elvira minta maaf ya. Sekarang bukan berarti juga guru-guru sekarang nggak hebat. Zaman dulu itu guru-guru sangat dedicated.
Nah, lalu juga ilmunya banyak. Ngajar itu nggak pakai bawa buku, cuman kapur doang. Kalau Pak Cuat pakai kapur doang, dia ngomong membuat rumus-rumus kimia itu. Apa yang pengalaman paling menarik Bang Jo sama di SMA 7 Bang Jo? Jadi saya mendapatkan pendidikan yang cukup baik. Zaman itu ada persaingan juga, SMA 1, Budi Utomo, SMA 3, Teladan, SMA 8 masih jauh di bawah kita, di Bukit Duri itu. Iya. Nah, di situ guru-guru nih, juga ada perpustakaan. Zaman dulu itu udah dikepelihara perpustakaan. Itu juga membuat kita, mendorong kita untuk pergi ke library. Sesudah kita selesai dapat proses belajar mengajar, kita pergi cari buku lah ya, untuk menambah wawasan saya. Saya suka begitu. Nah, jadi saya dapat plus-plus. Nyari bukunya itu di daerah Senen ya barangkali? Nah, kalau cari buku itu, kalau beli untuk sendiri, di sampingnya perpustakaan punya, itu buku loakan memang, di Kuitang Bang. Di Kuitang sana? Dekat Gunung Agung. Dekat Gunung Agung. Nah, suka saya beli itu harga murah, meriah. Nah, jadi kuncinya guru yang baik, ya, kemudian adalah perpustakaan dan suka baca buku. Itu yang terus saya lanjutkan sampai sekarang menjadi guru besar. Kalau dari karir pegawai tadi Bang, dari pangkat 2B sampai mentok 4E. Nah, belum pensiun nih saya nih, karena saya guru besar. Profesor itu pensiunnya 70. Teman kopi bareng yang di sebelah kanan saya ini Bang Jo adalah seorang guru besar. Seorang guru besar itu dia tidak mendapatkan dengan sendiri. Ya. Karena faktor umur tidak, tetapi karena jurnal. Tulisan-tulisan. Jurnal, tulisan-tulisan yang dimuat di media yang sangat kredibel, yang kriteria tulisannya itu internasional. Internasional, sangat sulit lah untuk mendapatkan predikat guru besar semacam itu. Dan rupanya alumni SMA 7 memiliki seorang guru besar. Jadi bukan hanya secara posisi jabatan publik sebagai Dirjen Otda, tapi juga punya kapasitas akademisi yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Bang Jo, Bang Jo berarti ngajar dong ya? Oh iya, sampai sekarang saya ngajar guru besarnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ngajar juga di Universitas Indonesia, ngajar juga di Universitas Nasional dan beberapa perguruan tinggi negeri yang lain yang memerlukan ilmu pengetahuan saya, khususnya di bidang politik lokal dan otonomi daerah. Politik lokal dan otonomi daerah. Betul Bang ya. Saya tertarik dengan tema ini, tapi karena kita lagi bicara di SMA 7, itu bicaranya nanti kita minta Bang Jo waktu yang khusus. Khusus tuh Bang. Salwa, kamu sudah mendengar apa yang dikatakan Bang Jo. Apa yang kamu pikirkan tentang alumni kamu yang hebat ini, Salwa? Pasti sangat bangga ya, karena kan kita sama-sama keluarga SMA N7 Jakarta gitu. Jadi saya juga, sebenarnya kan kami juga OSIS proker namanya Career Day. Jadi kita mengundang alumni-alumni yang mempunyai pekerjaan atau karir-karir yang bagus, seperti misalkan seperti tadi Bang Jo di guru besar gitu. Mungkin kita bisa mengundang untuk menjadi pembicara atau motivator supaya nih anak-anak SMA 7 punya gambaran atau termotivasi gitu. Kalau alumninya ini ada loh yang pekerjaannya di bidang ini. Kamu mau mengundang Bang Jo? Wah, bisa langsung banget dimanfaatkan ya. Dengan senang hati Bang, karena ini kan sekolah ini yang melahirkan membesar kita. Benar. Jadi kalau nggak ada SMA 7 mungkin saya nggak jadi guru besar seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Salwa, Bang Jo sudah siap dan ada banyak lagi alumni lainnya dan tokoh-tokoh lain selain alumni SMA 7 yang siap mengisi kelas inspirasi kali ya, istilah semacam itu, untuk menjadi salah satu kegiatan dari OSIS. Iya betul Pak. Terus apa lagi selain itu? Kami juga ada proker OSIS, itu ada perlombaan untuk di hari pendidikan. Jadi kita tuh pengen bikin lomba untuk menyiapkan SMA 7 supaya bisa dilombakan di tingkat nasional gitu. Jadi supaya prestasi akademik SMA 7 tuh bisa meningkat lah, bisa kita kembalikan masa jaya SMA 7 dulu. Masa jaya SMA 7 dulu. Emang sekarang nggak jaya ya? Aduh. Mungkin karena zaman juga sudah berubah gitu, setelah pindah dari Gambir ke Karet ya. Ke Karet ini banyak orang-orang tuh taunya 7 itu di Gambir, nggak ada yang jarang tahu 7 itu di Karet gitu. Itu menjadi problem atau tidak sebenarnya? Mungkin sebenarnya kalau lokasi mungkin enggak, tapi
mungkin karena daerahnya gitu ya. Jadi apalagi kan dulu di 7 itu Gambir kan jalanannya luas. Jadi bener-bener langsung ketemu sama jalan besar. Kalau misalkan di Karet ini kan harus masuk ke gang gitu. Iya, jadi mungkin jarang orang melihat gedung ini gitu. Jadi banyak yang kurang tahu. Iya. Kalau di dalam program-program OSIS, kamu menemui hambatan nggak di sekolah? Mungkin karena saya juga menjabatnya saat masa pandemi ini, jadi paling hambatan saya itu karena komunikasi. Komunikasi ini kan kita hanya menggunakan sosial media. Nah, sosial media ini kadang sinyalnya jelek, tidak punya kuota, ada yang HP-nya rusak, error gitu. Jadi kendala kita tuh komunikasi kita yang kurang maksimal. Kendala kamu adalah komunikasi yang kurang maksimal. Saya ingin ini kan lebih dalam lagi ya, lebih jauh lagi ya. Seingat saya dari Pemprov DKI menyediakan sekian ribu titik wifi di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah kumuh, terutama. Tapi mungkin sekarang sudah jauh di atas 9.000. Jadi dari Diskominfotik. Nah, ketika pembelajaran secara daring itu, teman-teman kamu itu mengalami hambatan nggak dari sisi? Kalau dari yang mereka bilang tuh mereka dapat hambatan seperti mungkin karena mereka lagi masa pandemi ini ekonomi lagi sulit, jadi mereka kurang punya kuota, ada yang handphonenya harus gantian sama adenya, jadi kurang maksimal untuk belajarnya, jadi banyak kendala seperti itu sih. Banyak kendala itu kurang maksimal. Bu Atika, mohon maaf, ini ada aspirasi dari siswa SMA 7 mengenai kuota wifi yang kurang maksimal di mungkin nanti daerah-daerahnya diberikan ini ya. Tapi sambil kita ngobrol ini bisa langsung kita sampaikan kepada yang berwenang mengenai problematika wifi. Tentu saja tidak hanya mungkin di SMA 7, tapi di SMA-SMA lain juga mengalami hal yang semacam itu. Dan visinya Pak Gubernur kan mencerdaskan anak bangsa itu dengan cara apapun yang ada, walaupun hambatannya memang luar biasa selama pandemi ini. Tapi mencerdaskan anak bangsa itu tidak boleh berhenti. Kalau Bu Atika, saya ingat ya, Bu Atika, Bu Elvira, saya ingat begini Bu, ketipang di bom, Kaisar itu bertanya, bukan berapa jumlah tentara yang mati, tentara yang masih hidup, tidak itu yang ditanyakan. Tapi yang ditanyakan oleh Kaisar sesaat setelah bom itu meledak di Hiroshima dan Kawasaki, berapa jumlah guru yang masih hidup? Karena dengan guru masa depan itu tetap terjaga. Dengan guru masih ada, pendidikan tetap bisa berlangsung. Yang saya ingin tanyakan kepada Bu Elvira, ada problem nggak sih selain input muridnya, input terhadap guru-guru yang ada di SMA 7 sekarang ini, Bu? Ada. Ada. Artinya begini, dengan kondisi seperti ini, guru-guru kami juga saya lihat itu jumlah 41 guru ya Pak ya, yang PNS ada 27, honor murni ada 3, yang KKI ada 11. Itu pun masih terkendala, kami belum punya guru PPKN, masih kurang. PPKN belum ada? Ya, Pak, guru, kemudian guru PPKN itu iya, penting sekali. Iya, seni budaya, kemudian prakarya, kemudian ya jadi itu juga merupakan kendala juga ya Pak Ges ya. Kemudian saya lihat juga guru-guru kita dari segi pendidikan. Itu untuk yang S2-nya masih sedikit gitu. Berapa persen? Paling hanya 3 atau 4 guru lah gitu dari jumlah 41. Iya. Iya, jadi masih didominasi guru-guru berpendidikan S1 seperti itu. Kemudian golongan. Jadi golongan guru kita ini di sini masih stuck di 3A, 3B gitu ya. Mungkin juga karena PNS mereka itu baru, jadi usia sih udah cukup ya, pengalaman udah banyak, tapi pengangkatan PNS-nya baru-baru. Gitu, jadi banyak berapat di 3A, 3B seperti itu. Adapun 4A atau 4B sangat dikit sekali gitu. Itu termasuk problem di guru-guru. Tapi saya tetap berupaya, walaupun bagaimanapun juga guru-guru kita ini bisa diajak kerjasama, ya artinya. Saya juga sampaikan, ayo kita bangkit ya. Kita juga sudah disejahterakan lah ya oleh pemerintah. Kita TKD kita ada, kemudian yang
guru honor Pemda kan KKI-nya kan juga udah lumayan lah. Ayo kita berpegangan tangan, saya bilang, untuk memajukan sekolah ini. Saya sampaikan ke guru-guru dan karyawan juga, ayo kita gercep. Jadi 6:30 itu maksimalkanlah kemampuan kita, paling tidak sampai dengan zuhur ya, kayak karyawan itu berbuatlah ya, kepada guru juga kita on time lah masuk kelas, karena waktu kita kan juga nggak banyak ya. Kalau udah kita masuk kelas itu kadang dengan anak itu 90 menit itu nggak berasa kan. Betul. Baik Bu Elvira, kalau tadi saya menyampaikannya langsung untuk kepada Bu Atika, kalau yang barusan yang dikatakan oleh Bu Elvira itu wewenangnya Bu Nahdiana itu. Semoga nanti Bu Nahdiana mendengarnya dan insya Allah akan langsung diambil kebijakan-kebijakan untuk segera dilakukan perbaikan Bu ya. Selain problem guru Bu, input yang masuk dari murid-murid di SMA 7 bagaimana Bu? Itu dia, anak-anak kita ini ya karena itu tadi ya, mungkin sekarang sistem PPDB-nya kan lebih kepada fokus kepada zonasi ya. Jadi Pak Ges sekarang mungkin akan jarang sekali menemui anak Pondok Indah yang bersekolah di sini. Didominasi seputar sini, Kecamatan Tanah Abang seperti itu. Dan lagi-lagi juga faktor umur kan, faktor umur kayak Salwa ini umurnya muda. Jadi dia juga agak kesulitan mencari sekolah gitu. Dia tinggal di Jakarta Barat, dekat Jakarta Barat ya Nak ya. Seperti itu. Jadi artinya pengaruh juga gitu input-input. Dan itu tadi kalau kita punya nilai yang bisa dibanggakan ya Pak Ges ya, itu kan juga merupakan inceran ya bagaimanapun juga. Nah itulah kita mau mengarah ke sana, yang seperti Salwa katakan juga, ya kita ingin meningkatkan mutu prestasi kita dulu, berbenah dulu kita di dalam kalau kita mau dilirik oleh masyarakat. Jadi untuk saat ini kondisi ekonomi Pak Ges juga kondisinya dan pendidikan orang tua itu rata-rata sebagian besar di bawah S1 ya, artinya SMA ke bawah. Kemudian ekonomi juga ekonominya menengah ke bawah. Dan kalau inputnya ya sekarang karena udah sistem PPDB gini ya untuk SMA 7 rata. Makanya teman-teman ngopi bareng ini sudah dinyatakan langsung oleh Bu Elvira bahwa dengan PPDB yang sekarang inputnya itu sudah rata. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Nahdiana di wawancara yang lalu dengan saya, bahwa sistem penerimaan murid baru di DKI sekarang ini berlandaskan keadilan sosial dan tidak lagi ada struktur yang menyebabkan segregasi antara kelas menengah atas dengan kelas menengah bawah. Tentu saja anak-anak yang kelas menengah atas punya banyak waktu untuk belajar, untuk kelas private dan segala macam, dan yang di bawah itu kan harus membantu ibunya, kadang-kadang juga harus langsung bekerja gitu. Kalau yang sekarang ini keadilan itu sudah mulai terlaksana Bu ya. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit ya. Sekolah favorit, dan itu lebih kepada keadilan untuk semua, kira-kira gitu Bu ya. Iya, tinggal mungkin kitanya sebagai guru di sini karena sudah difasilitasi dengan input yang sama untuk semua sekolah. Ayo kita start dengan yang begini. Mana sekolah yang bisa mengantarkan dari input yang rendah ini ke prestasi yang baik tentunya. Itu udah 2 Bu ya, 1 guru, kedua siswa. Ada pertanyaan yang ketiga nih Bu. Perpustakaan bagaimana Bu? Standar perpustakaan kalau menurut saya kurang luas Pak Ges. Jadi kalau Pak Ges nanti lihat di lantai 2 itu kondisinya seperti satu kelas gitu. Satu kelas saja? Satu ruangan? Iya. Belum ada digital, perpustakaan digital? Ada sih, tapi nggak inilah ya kalau kondisi dengan ruangan seperti itu. Untuk jumlah murid kita 726. Jadi bukan problem buku-bukunya bukan? Termasuk juga kelengkapannya karena kan daya tampungnya kan kecil ya. Kalau kelengkapan bukunya juga menurut saya kurang ya. Kondisinya juga nggak. Kalau kelas kan problem internal sekolah ya. Kalau buku-buku itu teman-teman alumni 7, teman-teman Sevenis, apapun, siapapun Anda yang memiliki buku-buku, tentu saja buku-buku yang positif, bermanfaat, baik itu lingkungan, pendidikan, lantas buku ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain, silahkan untuk dikirim ke SMA 7 karena perpustakaannya masih banyak rangan buku-buku ya Bu ya. Bang, saya mau nyumbang buku Bang. Ya, mantap. Ya langsung nih Bu ya. Makasih Bang. Punya beberapa buku yang saya tulis sendiri. Iya, alhamdulillah. Ini ada terbitan saya terakhir 2020, sudah cetakan ketiga oleh Kompas. Wow.
Ya, nanti saya kasih untuk perpustakaan 5 kopi. Oh iya. Dan banyak lagi buku yang lain nanti saya coba lihat yang masih ada stoknya, Bang. Iya. Itu untuk mengisi perpustakaan supaya juga menambah minat baca. Iya. Dan orang terinspirasi nih, Prof Jo ini dulu anak SMA 7. Nah, gitu loh Bang ya kan? Yap. Ya udah nanti sebenarnya ini juga Bang Jo, pemerintah artinya juga sudah membuat program literasi. Jadi kita 6:30 itu kan anak-anak wajib literasi. Iya. Setelah itu pertama dia tadarus dulu, baca Quran, terus kalau untuk yang Kristennya ada saat teduh ya. Iya. Nah kemudian literasi, kemudian artinya dengan literasi itu kan diharapkan mereka jadi hobi baca. Seperti itu. Jadi sebenarnya udah mulai dirintis begitu. Ya. Bahkan di tempat kami yang lama di sekolah kami sudah punya anak yang bisa membuat buku dari hasil seperti itu. Sudah ada ya, yang ada hasil karyanya seperti itu. Nah, harapan kami di sini saya bertarget Pak Guys. Dengan adanya tadarus itu paling enggak mereka nih Salwa nanti dia selesai tahun 2023 itu juz 30-nya selesai. Apa dong manfaat dia tadarus setiap hari? Kemudian saya juga bertarget literasi ini adalah 1-2 anak yang punya karya dari hasil dia literasi setiap pagi seperti itu. Cuman ya itu tadi kembali lagi ke motivasi anak kita ini yang dengan kondisi Covid ini kayaknya berdampak agak saya mau ditambahin dikit Bang Des. Soal buku ini bisa nggak Bang? Jadi ada catatan saya kan mengajar 40 tahun loh. Jadi saya sejak tamat APDN sudah asisten dosen. Sampai sekarang masih ngajar tidak berhenti walaupun karir nyebrang ke birokrasi sampai ke jabatan dirjen. Nah itu Bu, kalau sudah baca itu harus ada diskusi buku. Oh, nah baik Pak. Kawan-kawan mungkin OSIS bikin. Misalnya reading buku saya nih, saya kasih. Lalu nanti difasilitasi oleh OSIS bikin diskusinya. Untuk tahu bagaimana dia bacanya, apa pendapatnya. Sambil dia melatih dia mungkin bedah buku gitu ya. Ya itu dia, diskusi buku nanti lahir ke bedah buku. Gitu Bang, catatan tambahan saya. Luar biasa sekali itu. Kapan kamu mau kita bisa fasilitasi untuk ininya. Terus itu satu. Yang kedua tambahan buku nanti dari teman-teman Bu ya. Kita minta. Saya ingin karena waktunya kita mepet ya, jadi harus banyak hal yang kita tanyakan nanti untuk pendalamannya mungkin di session berikutnya. Bang Jo melihat kondisi SMA 7, Bang Jo sudah datang, sudah ngobrol dengan Salwa, dengan Bu Elvira. Ada terkait dengan Sevenis, Bang Jo ini kan orang yang berhasil memimpin secara sukses selama 2 periode sebagai ketua umum Sevenis. Apa harapan-harapan Bang Jo terhadap Sevenis terkait dengan apa yang dikatakan oleh Bu Elvira dan Salwa tadi? Iya baik Bang, ya jadi gini, dari mendengar Salwa perspektifnya siswa, dari mendengar Ibu Elvira perspektifnya guru, dari persoalan-persoalan yang tadi, maka sebagai salah seorang yang pernah menjadi ketua umum Sevenis 2 periode, saya merasa memang kalau organisasi alumni itu harus lebih perhatian lagi kepada sekolah. Di samping ngurusin alumni, juga sekolah. Di samping itu juga ngurusin masyarakat sekitar, ya alumni itu. Dan kepedulian terhadap lingkungan seperti ada bencana Semeru, ya. Dan perhatian kepada pemerintahan daerah. Supaya kalau ada input masukan bagaimana dari sekolah, keterlibatan, misalnya clean up Jakarta. Zaman saya dulu itu Bang, kami membersihkan kota Jakarta. Sampah segala macam kita angkutin. Bekerja sama dinas kebersihan. Dari pengurus ya, ini contoh kecil. Dan banyak hal lain yang bisa dikerjakan. Nah konteks sekolah, saya kira yang penting ini mungkin didorong, karena saya percaya sekali faktor guru menentukan. Saya harapkan Bu ada, kalau toh terbatas tingkat pendidikan guru-guru kita, mungkin bisa dibantu oleh organisasi alumni, mendorong untuk guru-guru dapat beasiswa, melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan S2, dan seterusnya Bang. Yang tadi sedikit ya, beasiswa nih Bang. Kalau bisa Pak Gubernur DKI, kasih beasiswa. Nah, jadi dia sambil tetap mengajar, dia bisa sekolah juga, Bang. Mengupgrade kompetensinya ya. Yang kedua pelatihan. Iya, betul. Guru tidak boleh tidak ada latihan. 1 tahun itu harus masuk latihan-latihan, meningkatkan kualitas guru matematika, guru fisika, guru PPKN. Jangan sampai nggak ada PPKN, itu saya sedih sekali nih. Ada satu, tapi satu itu juga menjabat sebagai wakil. Jadi 1 orang itu sebagai wakil juga, Bang Jo. Sementara jumlah jamnya kan banyak, 40 jam.
Itu akhirnya yang terkendalanya di situ. Struktural ya. Iya. Dengan kehadiran kemarin kan sempat kita melakukan diskusi ya dengan guru-guru. Itu sudah ada progresnya belum Bu dengan kehadiran Bu Nahdiana? Sudah jemput bola Pak Putoyo untuk meminta laporan yang ditayangkan kemarin. Sudah sampai ke, insya Allah sudah sampai ke Bu Nahdiana juga ya. Iya. Baik, teman-teman ngopi bareng, ini adalah acara yang menarik sekali. Kita berbincang-bincangnya memang di SMA Negeri 7, tapi sangat mungkin problematika yang kita bicarakan di sini juga menjadi problem di banyak SMA-SMA lain. Semoga ini menjadi awal atau lompatan agar pemerintah DKI dan juga dari Kemendikbud melihat bahwa problem-problem yang ada di sekolah memang tentu saja problem selalu ada, dan tapi tugas kita kan memang memberikan solusi. Tugas kita juga menjawab berbagai tantangan zaman, menjawab berbagai persoalan yang ada di hadapan kita saat ini. Dan kali ini kita berharap bahwa sekolah-sekolah di Jakarta, juga sekolah-sekolah secara Indonesia keseluruhan, apa yang dilakukan sekarang ini menjadi lebih baik karena penerimaan murid yang tidak lagi berdasarkan struktur yang lama itu, yang menciptakan ketidakadilan yang sedemikian rupa, itu lebih baik lagi dan bisa berlangsung lebih banyak di banyak tempat gitu kira-kira ya. Bang Jo, terima kasih banyak atas kehadirannya di acara Ngopi Bareng dengan Ges Halifah, Bu Elvira, Salwa. Makasih Bang. Kamu rencananya setelah ini kuliah di mana? Mau jadi apa? Baru rencana sih mau ke Universitas Brawijaya. Brawijaya. Mau jadi apa cita-citanya? Saya pengen masuk jurusan hukum. Jurusan Pengen hukum. jadi Hukum lawyer ya? notaris. Notaris. Kirain mau jadi jaksa. Insya Allah. Boleh. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Salwa berhasil dan dia meniti masa depan dengan baik. Baik, terima kasih banyak teman-teman Ngopi Bareng. Kita berjumpa lagi di acara yang akan datang dengan tema dan tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.